Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang milik klan Ye. Kedua tangannya membentuk segel tangan sidik jari spiritual yang digunakan Cao Ying. Perubahan segel tangan berlanjut sekitar 10 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan perlahan berdiri menatap ruang kosong di halaman. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi? Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsi Anda cukup bagus. Sosok manusia yang dibungkus jubah hitam perlahan-lahan muncul. Aula jiwa. Nada Xiao Yan sedingin es. Saya dengar bahwa api tulang dingin milik Yao Chen ada dengan Anda. Saya ingin meminjamnya. Sosok berjubah hitam tertawa, api biru tua perlahan naik dari tubuhnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit ketika dia melihat nyala biru tua. Api jantung laut. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuh Xiao Yan berfluktuasi saat nyala biru tua ini muncul. Api surgawi Han Feng. Penglihatanmu tidak buruk, sosok itu tertawa. Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang bukan untuk menangkap Anda dan membawa Anda ke Hall of Souls. Itu adalah tugas orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Niat membunuh naik dalam hati Xiao Yan, mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani mengambilnya harus dibunuh. Ini adalah kota pil suci. Jangan bertindak kelewatan. Xiao Yan tertawa. Metode Qi itu adalah aku yang dapatkan lebih dahulu. Namun, Yao Chen menggunakan metode tercela untuk merebutnya dari saya. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku. Pria berjubah hitam itu tertawa. Aku tahu ada 2 Dozuns di tempat ini. Namun, saya sudah menggunakan kunci spiritual di sini. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun untuk beberapa waktu. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampunimu malam ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Api hijau giok melonjak dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Orang yang keras kepala. Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin ketika ia melihat tindakan Xiao Yan. Dia melambaikan lengan dan api biru diaglomerasi menjadi tombak api yang melesat ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergerak cepat menghindari tombak api. 2 api surgawi saling bertabrakan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur. Setelah itu ia membuat lotus api. Xiao Yan melemparkan lotus api ke sosok tersebut. Setelah itu boneka iblis muncul, boneka itu menyerang sosok tersebut. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi bergegas menuju penghalang, ia segera memukulnya. Bukan teknik Dou yang buruk, itu mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu. Orang berjubah hitam itu tersenyum. Api biru tua itu memantulkan lotus api, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada sosok itu. Sosok itu menjentikan jarinya, selusin garis api biru tua keluar. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menghancurkan penghalang itu. Tinju Xiao Yan dengan keras menabrak penghalang, ekspresinya menjadi lebih buruk. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Saya tidak punya banyak waktu. Jika kamu terus tetap keras kepala, aku akan membunuhmu. Sosok itu menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan 3 api surgawi. Sosok itu sedikit terkejut, api biru tua keluar dari telapak tangannya. Xiao Yan jadi serius, api putih keabu-abuan muncul. Dia mulai menggabungkan keempat jenis api bersama di depan tatapan tertegun dari sosok berjubah hitam. Ekspresi sosok berjubah hitam berubah, dia melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar. Xiao Yan melihat penghalang yang telah menutupi halaman telah hancur. Aura besar muncul dari bintang-bintang ketika penghalang spiritual rusak. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan energi bergema di halaman kecil ini. Wilayah Pil Tower bukan tempat untuk Hall of Soulsmu bertindak seenaknya. Wajah sosok hitam itu segera berubah ketika dia melihat ke langit. Xuan Kongzi. Perubahan mendadak ini mengejutkan Xiao Yan. Itu seseorang dari Pil Tower. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya. Lotus api pemusnahan dihilangkan. 2 sosok muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Mata mereka menatap sosok berjubah hitam di udara. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil bertanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa. Tian Huo berkata dengan senyum dingin. Kamu adalah elit Douzun, mengapa kamu menyelinap? Pada saat ini, dokter peri kecil dan Tian Huo sangat marah. Dari tampilan halaman, jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar, tapi mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Tatapan sosok berjubah hitam melirik Xiao Yan, ia tak menyangka orang tua dari Pil Tower berhasil menemukannya. Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Pil Tower Anda. Kenapa kamu mengurusi urusan orang lain?
Sosok berjubah hitam itu berteriak ke langit. Ini kota pil suci. Jika Hall of Souls Anda bisa bertindak kejam di tempat ini, bagaimana harga diri pil tower saya di mata publik? Suara yang diisi dengan energi bergema di langit. Sosok berjubah hitam mengepalkan giginya dan menoleh ke Xiao Yan. Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersama Anda sedikit lebih lama. Ingat, saya akan kembali. Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Kamu ingin pergi? Mata dokter peri kecil berubah dingin ketika dia melihat ini. Dou Qi abu-abu melesat ke arah sosok berjubah hitam. Sosok itu tertawa, api biru tua keluar dari jarinya menghalangi Dou Qi keabu-abuan. Sosok itu segera menghilang. Sialan! Dokter peri kecil mengepalkan giginya melihat sosok itu pergi. Xiao Yan menatap langit dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, penatua telah membantu." Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal, itu membentuk sosok tua yang buram. Aku yang lama tidak bisa menjauh. Aku hanya bisa membagi perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Pil Tower. Anda akan sangat aman di sana. Terima kasih penatua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Aku secara alami perlu menjaga murid seorang teman lama. Hati-hati dengan sekte Xuan mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang Anda kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua perlahan-lahan tersebar. Xiao Yan merenung, tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Pil Tower ini cukup baik. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Dokter peri kecil menatap Xiao Yan. Seseorang dari aula jiwa, tatapan dingin melintas di mata Xiao Yan. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak yang begitu dekat menipu dokter peri kecil dan aku. Tian Huo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari milikku. Namun, jika kita bertarung, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Juga, sekte Xuan mendalam ini benar-benar sumber masalah. Dokter peri kecil berkata. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia sudah lupa tentang konflik yang dia miliki dengan orang sekte Xuan mendalam. Tidak terduga bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka membocorkan informasi tentangnya, menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Besok kita cari orang-orang dari sekte Xuan mendalam. Karena mereka sudah bertindak, kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan perlahan berkata. Dokter peri kecil mengangguk. Orang yang paling membuatku khawatir adalah sosok berjubah hitam tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Juga, api hati laut juga ada di tangan orang ini. Mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya. Xiao Yan segera mengeluarkan Han Feng dari botol gioknya. Siapa di Hall of Souls yang kamu hadiahkan si Heart Flame Mu? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah. Orang yang mengambil api surgawiku adalah penatua terhormat di Hall of Souls, Tetua Mu Gu. Posisinya di Hall of Souls cukup tinggi karena dia adalah alkemis tingkat 8 asli selain menjadi Douzun, dan dia sangat dihargai oleh kepala aula Hall of Souls. Tetua Gugu memiliki dendam yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun, karena beberapa alasan, Tetua Mu Gu diusir. Karena itu, ia memandang Yao Chen dengan penuh permusuhan. Dia akan selalu membuat masalah dengan Yao Chen. Saat itu, saya dimainkan olehnya ketika saya menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah. Mengapa saya tidak pernah mendengar guru menyebutkan ini? Aku juga belum pernah mendengarnya menyebutkan itu. Hal ini adalah sesuatu yang selalu disebutkan oleh Tetua Mu Gu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab. Xiao Yan perlahan mengangguk. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pil Gathering akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah untuk masuk ke 10 besar dan mendapatkan 3.000 api pembakaran. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut pada lelaki tua itu bahkan jika aku harus bertarung sendirian. Mata Xiao Yan berbinar. Dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke storage ring miliknya. Temukan informasi tentang orang-orang dari sekte Xuan mendalam besok. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia melihat Ye Zhong berdiri di halaman.
Tuan Xiaoyan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Xuan mendalam. Para anggota Sekte Xuan berada di sebuah rumah bangsawan di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra pemimpin Sekte Xuan, Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkan dia berniat untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari Sekte Xuan. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua penatua lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong menemaninya. Kilatan sengit melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangguk. Tuan Xiaoyan, apakah Anda bermaksud untuk menyerang mereka? Yezhong bertanya. Satu kali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Yezhong merenung, saya pikir sekarang bukan waktu terbaik untuk menyerang mereka. Tempat ini bagaimanapun kota Pil Suci. Chen Xian itu juga seorang alkemis yang diakui oleh Pil Tower. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Pil Tower. Selain itu, ada banyak ahli di samping Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang, atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya. Jika tidak, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Xuan. Pada saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Di belakang Sekte Xuan, masih ada Sekte Langit Mendalam yang hebat. Apakah niat penatua Yezhong untuk melupakan apa yang terjadi semalam? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Yezhong menggelengkan kepalanya, hanya saja kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh elit Douzun. Begitu Xuan Zunze lolos, masa bergolak akan mengikuti. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang-orang dari Sekte Xuan ini kemungkinan adalah Chen Xian. Saya pikir menjual informasi tentang kami kepada orang berjubah hitam dari tadi malam adalah idenya. Pil Gathering akan segera dimulai. Semua pesaing yang lolos seleksi akan memasuki ranah khusus selama Pil Gathering. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang akhirnya tetap berada di dunia itu selamanya setelah setiap Pil Gathering. Jadi, bahkan kalau Chen Xian benar-benar bertemu dengan kecelakaan di sana, Sekte Xuan akan kesulitan untuk menyelidiki. Alis mengerutkan kening Xiaoyan akhirnya santai setelah mendengar informasi ini. Penatua Cheng dari Pil Tower telah tiba di rumah klan Ye. Alasan dia bergegas begitu cepat mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari Sekte Xuan. Bagaimanapun, ini adalah kota Pil Suci. Dia perlu menjaga stabilitas, kata Yezhong. Penatua Cheng ada di sini. Xiaoyan terkejut. Iya, dia datang sangat pagi ini. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Kedatangan awal penatua Cheng jelas mengisyaratkan eselon atas dari Pil Tower. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan Sekte Xuan pada saat ini. Ayo kita bertemu penatua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Begitu saya memasuki ranah yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal seperti ini seakan tidak pernah terjadi. Xiaoyan perlahan lebih tenang. Yezhong menghela nafas lega. Kamu akhirnya di sini. Saya pikir Yezhong telah memberitahu Anda mengapa saya datang ke sini. Jangan katakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikuti saya ke Pil Tower. Akan ada juga penatua lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari Sekte Xuan. Jika Anda masih merasa tidak nyaman, Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu, Pil Tower tidak akan ikut campur. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Semoga, kamu akan bertahan sedikit karena Pil Tower. Penatua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku akan menurutinya. Xiaoyan tersenyum. Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya begitu saja. Apakah Anda tidak tertarik dengan teknik Chaoying? Penatua telah membahas masalah ini. Ketika Anda tiba di Pil Tower, kami akan memungkinkan Anda untuk mempelajari keterampilan jiwa itu. Penatua Cheng tersenyum. Xiaoyan terkejut, dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Penatua Cheng. Karena tidak ada masalah, mari kita bergerak. Ketua asosiasi ingin bertemu dengan Anda. Penatua Cheng memimpin jalan. Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Kelompok Xiaoyan mengikuti Penatua Cheng ketika mereka berjalan melewati kota Pil Suci selama hampir setengah jam, mereka memasuki wilayah dalam. Mata mereka terpaku pada menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu adalah Pil Tower ya? Xiaoyan memandang menara penuh dengan keheranan. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Mereka memasuki interior Pil Tower yang sangat besar. Penatua Cheng pertama-tama menyelesaikan dokter peri kecil dan sisanya setelah memasuki Pil Tower. Setelah itu,
Dia memimpin Xiaoyan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di depan sebuah aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuankong ada di dalam. Dia dan gurumu dulu teman baik. Anda harus hormat saat bertemu dengannya. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat penatua Cheng. Dia perlahan masuk. Langkah Xiaoyan mendarat dengan lembut di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang pria tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Pria tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun keluar dari dirinya. Dia muncul seperti orang tua yang sangat biasa. Kamu pasti Xiaoyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Sebuah suara tua yang dipenuhi dengan perubahan tiba-tiba terdengar di bagian dalam aula. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Senior benar-benar tahu bagaimana bercanda. Xiaoyan berbicara dengan penuh hormat. Aku tidak bercanda. Anda telah mencapai alkemis tingkat 7 tingkat tinggi pada usia yang sangat muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari. Mata pria tua berpakaian putih itu bergerak bolak-balik atas Xiaoyan ketika dia dengan hangat berkata, "Aku bernama Xuan Kongzi. Jika kamu tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Tetua Xuan. Saat itu, saya adalah teman dekat gurumu Yao Chen. Tidak berlebihan bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu." Mendengar ini, Xiaoyan senang. Xuan Kongzi tersenyum, tidak perlu bagi Anda untuk merasa bahwa masalah dengan sekte Xuan sebagai noda pada kulit Anda. Kota pil suci saat ini berada dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika segala sesuatunya berubah menjadi masalah, mereka mungkin menghambat pil gathering. Xiaoyan mengangguk. Orang yang semalam menyembunyikan aura dan penampilannya. Saya yang asli tidak dapat menjangkau ke tempat itu. Jadi saya tidak dapat memastikan penatua Hall of Souls yang terhormat mana dia. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia pasti Old Mu Gu. Xiaoyan ragu-ragu sebelum berbicara. Oh, Xuan Kongzi terkejut. Tidak heran dia datang mencarimu. Apakah Yao Chen saat ini di tangan Hall of Souls? Xuan Kongzi bertanya. Xiaoyan mengangguk. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas. Ia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkan saya saat itu dan menjadi kepala tertinggi Pil Tower, dia tidak akan menjadi sasaran oleh Hall of Souls. Saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Xuan Kongzi menghela nafas. Terima kasih Tetua Xuan. Xiaoyan buru-buru mengucapkan terima kasih. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi Pil Tower. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Pil Tower tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari yang dapat Anda bayangkan. Xiaoyan mengangguk pelan. Pintu aula tiba-tiba terbuka, 3 sosok perlahan berjalan masuk. 3 sosok ini adalah Chaoying dan Chen dan pria berpakaian hitam memakai lencana 7 bintang. Wajah Chaoying dan Dan Xuan terkejut setelah melihat Xiaoyan di tempat ini. Guru, Chaoying memberi hormat ke Xuan Kongzi. Kalian bertiga juga telah tiba ya? Xuan Kongzi tersenyum. Orang ini adalah juara dari 5 ujian klan besar. Xiaoyan, saya pikir kalian semua sudah tahu. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiaoyan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Chaoying tertawa. Xiaoyan hanya tersenyum. Songqing, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiaoyan selama tes 5 klan besar. Kamu sesuai dengan reputasimu sekarang setelah kita bertemu. Pria itu mengulurkan tangannya kepada Xiaoyan. Kamu telah melebih-lebihkan aku. Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan melihat kemarahan samar di mata pria itu yang tampaknya disebabkan oleh Chaoying. Penyihir ini benar-benar dapat membawa bencana ke suatu negara dan penduduknya. Xiaoyan tertawa pahit. Tuan Xiaoyan, Songqing adalah murid dari tetua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga penatua termuda di Pil Tower. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 penatua Pil Tower termuda. Kemampuannya tidak lebih buruk dari milikmu. Chaoying memutar matanya dan tersenyum manis. Kebanggaan samar melintas di mata Songqing. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan siswa yang hebat. Xiaoyan tersenyum. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal, saya akan menyatakan niat saya memanggil kalian semua ke sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Masih ada beberapa hari lagi sampai Pil Gathering. Karena masalah api 3000 pembakaran, Pil Gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls.
Chaoying dan dua lainnya merajut alis mereka. Karena kita telah menyegel 3.000 api pembakaran untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Pil Tower. Jika dirilis itu pasti akan menyerang Pil Tower sebagai balas dendam. Pada saat itu, Pil Tower pasti akan menderita kerugian besar. Api ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Pil Tower saya telah menggunakan semua cara tetapi kami tidak dapat menjinakkannya. Selain itu karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuan untuk menahannya. Karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Xuan Kongzi menghela nafas. Rencana aula jiwa kali ini mungkin untuk mengambil 3.000 api pembakaran. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api 3.000 pembakaran. Pada saat itu Pil Tower akan menderita kerugian besar. Itu juga akan menjadi keuntungan mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. Api 3.000 pembakaran sangat kuat. Meskipun itu tidak berada di peringkat 5 teratas di ranking api surgawi, kekuatannya cukup untuk peringkat di antara mereka. Karena itu mengumpulkan kekuatan dari bintang-bintang, api ini setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Karena itu kita hanya bisa menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang mendapatkan 3.000 api pembakaran dan menaklukkannya, akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika api surgawi jenis ini jatuh ke tangan Hall of Souls pasti akan ada banyak masalah. Alasan aku memanggil kalian ke sini adalah karena ini. Saya harap kalian bisa menghentikan Hall of Souls dari mendapatkan api ini. Bagian dalam aula menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian Chaoying berkata, Guru, karena kamu ini takut dengan Hall of Souls, kenapa kamu tidak melarang mereka untuk berpartisipasi? Kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering yang merupakan anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan Pil Gathering selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kita tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Pil Tower. Aturan ini mungkin membuat seseorang sakit kepala, tetapi justru tindakan inklusif Menara Pil inilah yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke levelnya hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Masih ada 7 hari lagi sebelum Pil Gathering dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Pil Tower selama periode waktu ini. Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Karena itu, kalian semua harus berhati-hati. Xuan Kongzi menginstruksikan. Kelompok Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan adalah menunggu sampai Pil Gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Mata hangatnya beralih ke Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak mengambil sebuah gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiaoyan. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan jejak spiritual Ying Er. Ambillah dan lihatlah dengan baik. Meskipun handprint spiritual ini tidak dianggap sebagai level yang sangat tinggi, itu juga merupakan item yang sangat langka di dunia luar. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih Tetua Xuan. Kelompok Xiaoyan meninggalkan ruangan. Xuan Kongzi tersenyum melihat semua pergi. Yao Chen, hasil dari taruhan kami akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini.